Halo Halo Sobat semuanya, Kata, balik lagi bersama kita di podcast berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Bentar, Yeay. kayaknya familiar ya sama muka-muka Iya ini ya. ya, kebetulan episode lalu jadi narasumber ya. Oh iya betul Iya, sekarang banget. ngerangkap jadi host Iya kali jadi ini. kecantol ya di sini. Iya, kecantol. Dan ditunggu episode 3-nya ntar jadi sound kali ya. Iya boleh boleh. Boleh, boleh. Oke. Dan di episode 2 kali ini kita ada topik yang seru banget nih. Iya, karena topik ini relate banget ya sama kehidupan kita sekarang. Iya apalagi sekarang lagi pandemi gini nih, semuanya Iya. jadi online. Bener, termasuk belajar online gitu Iya ya. betul. Topiknya apa tuh Ri? Topiknya adalah drama kelas online. Guru versus murid. Waduh, itu gimana tuh maksudnya tuh? Jadi kan biasanya nih kalau misalkan di pembelajaran online, bahkan mungkin bukan online doang ya, selalu ada gap antar guru dan murid gitu. Mungkin apa keinginan satu sama lain tuh tidak tercapai, dan iya. tersampaikan dengan baik. Nah, Oke. jadi kita di sini mau bahas mungkin aja jadinya ketemu satu titik gitu Jadi ya. ada titik tengahnya ya, Titik jadi guru sama murid tengahnya. bisa saling ngerti. Bener banget. Dan narasumber kita hari ini udah pas banget nih sama topik kita. Iya. Yaitu ada Bu Anita dan Rapjo. Halo. Halo. Jadi Sobat Kata, Bu Anita ini adalah wakil kepala sekolah dari SMA Kristen Ketapang, Jakarta. Dan Rapjo juga adalah wakil ketua OSIS dari SMA Kristen Ketapang, Jakarta juga. Oke. Gimana kabarnya kalian? Ya baik Dek ya. Ibu. Puji Tuhan. Ya, Baik. Host sendiri gimana? Aduh, Baik, ditanya baik. juga kayak baik. Gimana Ibu hari-hari gini? Kegiatannya kah gimana? Sama aja sih seperti pembelajaran umum biasa ya, cuman bedanya medianya aja. Cuman aktivitas sehari-hari masih sama ngajar. Masih sama aja kayak tahun-tahun ajaran yang lalu. Kalau Rap gimana juga? Di rumah aja. ya di rumah aja sih. Ya pakai biasanya kalau ikut kelas kan ke tempat kan. Ini bedanya ke link aja gitu. Seluruhnya sih sama-sama aja kecuali kalau misalkan ada lag-lag lah. Kayak itu jadi kayak jam kos gitu. Tapi ada kayak ini nggak sih kegiatan baru mungkin yang dilakukan dari Ibu, ada nggak? Kegiatan baru dalam pembelajaran. Mungkin dari selain pembelajaran juga nggak apa-apa sih. Ada maksudnya selama di rumah jadi ada kegiatan baru lagi atau? Pasti ada kegiatan baru ya, karena memang pandemi khusus ini kan. Jadi segala sesuatunya juga berubah. Ya mulai yang tadinya enggak terlalu mau belajar tentang teknologi ya, kegiatan-kegiatan barunya ya kita harus mulai belajar tentang teknologi kan, seperti yang kalian lakuin ini ya, itu salah satu hal yang positif di tengah pandemi khusus ini kan. Iya betul. Kalau dari Rapjo sendiri? Apa ya? Kalau aku sih orang yang emang base campnya di rumah sih. Jadi aku udah nyaman di rumah kan. Jadi biar kegiatan sehari-harinya palingan nggak ada yang baru sih, main game, nonton video, terus bantu-bantu mama gitu, angkat jemuran gitu segala macamnya. Tapi tambahannya sih yang baru itu jadi bantu mama masak. Jadi misalkan lagi bikin pangsit, ya suruh lipetin gitu. Oh, Jadi ya gampang. yang baru itu doang sih. Yang lain sama aja. Jadi hobi masak ya di rumah. Ya. Oke. Terus nih kita mau nanya nih, hal-hal baru apa sih yang dirasain waktu belajar mengajar online yang sebelumnya Ibu atau Rap nggak rasain waktu offline? Ibu gimana tuh? Hal barunya kayak kalau kita belajar umum ya kan, kita bisa lihat anak muridnya itu mendengarkan kita ngajar atau enggak kan. Yang pertama kita bisa lihat anaknya tuh fokus ke kita atau enggak. Terus yang kedua kita bisa lihat kelakuan-kelakuan di dalam kelas. Cuman kalau misalnya kondisi khusus seperti ini, dia kan masuk melalui akun email ya. Ya kita saya khususnya sebagai guru sih nggak bisa lihat merekanya tuh di rumah apakah siap dengan pembelajaran kita atau bagaimana kan. Memang kita mencoba untuk tetap maksimal memberikan pembelajaran ya, cuman memang ada hal-hal yang di luar daripada batas kita. Kadang
kayak misalnya ya pelajaran saya, Rafael kan kebetulan saya ajarkan ya di mata pelajaran saya. Contohnya misal saya panggil anak muridnya, Rafael, Rafael. Nah itu harus berulang-ulang kali supaya kita bisa dengar dia jawab. Jadi saya harus tunggu tuh anak tuh jawab, baru saya oh berarti dia ada di pelajaran saya. Tapi kalau dia nggak jawab-jawab, ya cuma 2, akunnya doang yang muncul atau anaknya ini kemana. Nah itu hal-hal yang nggak kita temuin tuh di kondisi umum ya, di kondisi Iya khusus sih. ya itu hal yang sering terjadi. Kebongkar ya Rap, lagi main apa? Atau mungkin lagi pergi. Kalau misalkan kayak gitu ya, mungkin ada kemungkinan banyak sih. Misalkan kalau capek tidur, atau enggak kalau misalkan kalau ada kayak misalkan buka YouTube gitu di tab lain gitu, bisa aja kayak gitu juga. Terus ya kalau ya bener tadi kalau dipanggil beberapa kali pasti ada sesuatu gitu. Biasanya kalau anak murid yang dengerin pas dipanggil langsung jawab ya bu, kenapa bu gitu kan. Tapi Iya. kalau dari panggil kedua kayak 2 kali gitu udah ada pertanyaan ini, kok responnya lama gitu. Meskipun masih ada faktor-faktor luarnya juga kayak misalkan nge-lag gitu. Cuman ya gitu sih. Jadi kalau misalkan dipanggil lama mungkin ada ya ini nggak memperhatikan gitu biasanya. Berarti secara tidak sadar mengakui ya. Iya betul. Tidak selalu memperhatikan nih berarti. Oke deh. Nah, kalau Rap nih sebagai murid ya, apa sih kayak waktu belajar online gini yang lu apa ya ngerasain hal baru gitu? Waktu selama offline di kelas biasa lu nggak temuin, kira-kira? Hal barunya apa ya? Jadi banyak distraksi. Nah itu. Betul. Soalnya kan ya kita tahu sendiri kan, cuman kelihatan buletan doang di meetingnya kan. Nah itu jadi kejadian real time-nya kan nggak dilihat kan. Ya itu bisa aja bisa tergoda buat buka tab baru, buat nonton YouTube atau enggak buat main game gitu. Nah jadi ya gitu sih hal barunya. Oh, nah itu kan berarti masalah kan ya berarti. Bisa dibilang ya. Iya. Nah kalau dari ibu sendiri gimana tuh sebagai guru mencoba mengatasi masalah ini? Murid banyak distraksi, kan HP kan di tangan kan, tinggal scroll, udah ada IG, udah ada game lain. Nah itu Iya. gimana sebagai guru? Cara mengatasinya ya. Iya. Cara mengatasinya sih yang pertama kita harus buat interaksi yang interaktif. Jadi guru tuh ya harus pinter-pinter, misalnya 10 menit sudah menjelaskan, ya ada timing atau waktunya kita panggil nih anak. Misalnya Rafael, yang tadi paham tidak? Atau Rafael ada pertanyaan nggak? Atau mungkin diminta waktunya anak-anak untuk yang tidak paham yang mana nih? Nanti kalau kadang tuh anak-anak ditanya seperti itu juga nggak akan jawab kan. Iya benar sih. Dia nggak akan jawab dan kita harus nunggu sampai beberapa menit untuk dia jawab. Nah alternatifnya adalah kita panggilkan satu persatu lewat dari absen. Ya mau nggak mau itu harus dilakuin. Ya karena kita nggak mau, maksudnya karena kondisi khusus seperti ini kita nggak mau kehilangan esensial, si anak itu harus tetap dapat pembelajaran dari gurunya. Mungkin itu ya alternatif yang kita lakukan sebagai guru. Iya. Nah, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih, Ri. Sekarang kita ada hadiah nih buat mereka. Iya. Kita udah siapin, Hadiah. boleh dibuka. Buat Ini gua nih. unboxing ya? Isinya Iya, unboxing. unboxing nih. Kita review hadiah dari ini podcast ini. Iya, Ini betul. boleh dibuka nih. Iya, silakan. Oke. Bisa dilihat Oh. apa tuh? Foto saya. Iya, jadi buat Bu Anita dulu Iya. nih. Kan ini kan Ibu waktu itu jadi wakil kepala sekolah secara virtual ya ini. Jadi waktu itu pada saat Ibu jadi wakil kepala sekolah langsung mulai pembelajaran online ya. Itu gimana rasanya tuh, Bu? Apa Rasanya. kayak kaget atau gimana tuh jadinya? Awalnya sih kaget ya, cuman yang nggak ada yang kebetulan di hidup kita ya. Ya mungkin teman-teman nanti yang nonton kan ini udah tahu ya dari Gereja Kristus Ketapang, ada salah satu sekolah di bawah naungannya SMA Kristus Ketapang ya. Karena memang
jumlah guru juga yang tidak terlalu produktif, maksudnya usianya juga terbilang tidak banyak yang muda, sehingga saya merasa bahwa ini bukan satu kebetulan. Jadi saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah juga ya mungkin ya karena Tuhan mau saya membantu sekolah SMA Kristen Ketapang ya khususnya bagian SMA. Kalau misalnya dibilang kaget, ya pasti kaget karena bagian kurikulum itu bukan hanya bicara tentang bagaimana mengatur pembelajaran anak didik ya, tetapi juga harus mendorong guru-guru yang tadi tidak produktif seperti kita yang mungkin sudah biasa dengan teknologi, kita harus push mereka untuk bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah itu hal yang sepertinya mungkin sulit karena yang kita ajarkan tuh 20 tahun beda khususnya dari umur saya ya. Maksudnya perlu adanya kesabaran dan waktu yang cukup lama untuk Bapak Ibu guru mengenal teknologi baru dalam pembelajarannya. Itu mungkin yang sulitnya ya, Ya kalau misalnya dibilang kaget ya pasti kaget, tapi ya tadi ya saya percaya itu semua anugerah Tuhan, maksudnya ya udah dijalanin aja gitu. Jadi Emang itu sih. udah jalannya ya Bu ya? Kenapa? Emang udah jalannya ya? Iya jalannya. Ya, Jadi udah berarti selama Ibu jadi wakil kepala sekolah juga Ibu membantu guru-guru lain buat belajar teknologi gitu ya? Iya Kayak harus. misalkan mungkin kayak ininya apa sih Google Teams kayak gitu-gitu ya? Iya. Iya salah satunya itu karena ya walaupun memang ya ini ada Rafael ya, maksudnya bukti nyatanya walaupun memang belum berjalan secara maksimal, maksudnya Bapak Ibu guru belum sepenuhnya menerapkan teknologi itu karena kan teknologi itu salah satu tujuan supaya anak tuh nggak bosan dalam belajar. Ya walaupun memang sudah diajarkan, cuman mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah melakukannya, tapi ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin belum paham, jadi dia belum mengimplementasikannya. Jadi sehingga muncullah mungkin ya nanti Rafael mungkin akan keluarkan ya bosan dan lain sebagainya ya, kita akan dengar dari anaknya sendiri. Cuman ya kita berusaha lah untuk bisa belajar teknologi baru. Oke. Nah sekarang kita tanya Rafael nih. Itulah foto waktu apa dilantik ya jadi wakil ketua OSIS. Nah kan waktu lo jadi wakil ketua OSIS kan juga sekarang jadi online kan semuanya. Ya. Nah lu sebagai murid dan juga sebagai wakil ketua OSIS gitu gimana tuh ngejalaninnya? Nah pasti semuanya banyak hambatannya dong. Iya betul. Nah gimana tuh? Gimana ya? Pas jadi wakil ketua OSIS itu kan masih belum pandemi kan. Jadi masih visinya masih cerah gitu istilahnya kan. Masih kayak ntar ada acara ini acara itu udah dijadwalin semua kan. Nah pas tiba-tiba pandemi sebenarnya impresi pertama itu kayak pas liburan itu seneng gitu kan, soalnya kan saya emang orang yang demen di rumah kan. Cuman yang tiba-tiba mulai ada disuruh bikin acara gitu segala macam, gimana ya ceritanya nih? Mana ceritanya? Bentar, mikir dulu. Kendala itu ada kendalanya kayak misalkan anak-anaknya kan nggak kelihatan kan, cuman palingan di grup chat cuman DP-nya doang gitu. Pas kita pengen ngadain suatu acara, anak-anaknya malah pasif semua, kadang kayak gitu. Nggak ada yang kasih usul gitu segala macam, mesti dipaksa dulu baru ikut gitu. Tapi beberapa dari acara ya kayak acara 17-an ya berjalan dengan lancar-lancar aja sih. Ya kita jalaninnya ya dengan seadanya aja dah, kayak kan kita juga mikirin ide-ide yang bisa dilombain buat online, kayak contohnya kayak kuis, terus kayak tebak gambar gitu segala macamnya, kita manfaatin teknologi bener-bener gitu. Ya gitu aja sih. Kalau ibu gimana nih? Hal-hal yang ibu kangenin gitu loh, kayak dari sekolah offline waktu itu, hal-hal yang ibu rinduin gitu lah. Yang dirinduin kalau misalnya tatap muka ya? Iya.
ya ketemu anak-anak lah setiap kelasnya, terus rindu dengar alasan-alasan yang lucu padahal sebenarnya nggak masuk akal. Ya rindu manggil anak yang kalau misalnya pelajaran kita dia tidur. Ya hal-hal yang tadinya mungkin buat kita kesel kalau pelajaran tatap muka, ternyata pada saat kondisi khusus ini tuh hal-hal yang dikangenin sih. Kayak Ri, yang ibu kangenin tuh kayak kejelekan murid gitu. Iya ya, kelihatannya gitu ya. Ada loh yang muridnya bikin ibunya terharu banget gitu loh. Apa tuh? Kita ada foto nih. Oh iya. Yang mana tuh? Kasih ke ibunya dulu aja kali. Iya deh. Jadi ini mungkin hal yang ibu apa ya? Aduh. Kangenin banget nih. Gitu. Ini Bu. Coba boleh dilihat. Oh Ya, ini. jadi Ibu ingat gak nih kenangan di foto ini tuh apa nih? Tuh kapan tuh Bu? Oke, ini di awalnya aja ya. Iya. Jadi saya tuh jadi guru kan baru ya, baru ini tahun ketiga. Tahun pertama tuh saya belum jadi wali kelas ya. Sempat jadi wali kelas, cuman itu karena wali kelasnya itu pindah, jadi saya gantikan dan sempat jadi wali kelas Rafael. Waktu kelas 10 Rafaelnya. Tahun kedua saya dipercayain untuk jadi wali kelas 12 IPS. Kan kalau dalam benak kita kelas 12 IPS tuh kelas yang dimana tuh semua anak tuh di jenisnya tuh semua ada di sana. Mulai dari dia nakal, mulai dari dia pokoknya semua ada di sana. Jadi saya juga sempat kaget sih kenapa saya dipercaya untuk menjadi wali kelas 12 IPS ya. Ya setiap hari pokoknya kesel bawaannya, pokoknya setiap masuk ke kelas itu tuh emosi ya, cuman gimana ya, kita mau masuk ke kelasnya aja mereka tuh udah tiduran apa dan lain sebagainya. Cuman satu titik ya, ini kalau lihat foto ini ya, ini adalah momen waktu saya ulang tahun ya kan, sebenarnya yang nggak berharap juga untuk dirayain ya. Terus saya juga waktu itu berpikir anak-anak ini kan cuek ya, kelas 12 IPS ini cuek dengan dunia sendiri, jadi saya rasa ya mungkin dia juga nggak terlalu peduli juga gitu. Tapi pada saat jam bimbel ya, jam bimbel terus anak-anak ribut, saya tetap mengajarin mereka pada saat itu mata pelajaran pilihan ujian nasional. Terus habis itu di tengah-tengah detik ya mereka merayakan ulang tahun saya gitu kan. Itu adalah hal yang ya kadang saya kesal, tapi ternyata memang itu adalah waktunya mereka untuk seperti itu ya. Maksudnya ya saya juga pernah muda dan seperti itu, tapi kebetulan saya bukan anak seperti itu. Maksudnya saya anak yang ya mungkin kalem, taat dan lain sebagainya ya, tidak seperti mereka gitu. Tapi satu sisi saya berpikir oh mungkin ya itu memang waktu mereka untuk berkembang ya. Waktu mereka memberikan kasih sayangnya justru di situ. Apa ya? Iya bisa bentuk perhatiannya mungkin ya. Ya mungkin beda-beda ya. Karena kita kan minta bentuk perhatiannya tuh hal-hal yang romantis dan sweet ya. Kalau mereka tuh pokoknya ada aja saya harus panggil orang tua mereka. Dan kalau misalnya dibilang sempat hampir mau menguraikan air mata itu sempat karena saking keselnya gitu. Tapi ya mereka udah lulus ya, satu angkatan sama Jo. Setelah mereka lulus terus mereka datang ke sekolah ngambil rapat dan lain sebagainya, ya ternyata ya mereka baik. Maksudnya oh ternyata memang ada waktu-waktu mereka untuk jenuh atau bosan mungkin ya, jadi mereka mau mengeluarkan ya ini saya loh Bu gitu. Tapi ya untuk sampai dengan hari ini ya mereka ya salah satu hal yang saya rindukan lah. Nah kalau Rap nih, mungkin ini foto yang bikin lu teringat momen-momen waktu sekolah offline. Mantap. Nah, tuh Ya apa? rambut saya masih tebel nih. Rambut saya tuh pendek. Ya sih, ini ngurusin waktu itu lomba Sinja kalau nggak salah. Ya, Chinese New Year. Nah ini lagi lomba buat nyari-nyari angpau. Aduh. Ini juga lagi ngurusin kacamata terus mulutnya gitu kan. Kenapa di sini? Oke lah, kayak jadi pembelajaran juga gitu. Gimana caranya mimpin anak-anak, ngurusin anak-anak yang pergi-pergi gitu kan. Yang dulunya nggak pernah gitu, yang ikut-ikut aja, jadinya yang kasih arahan gitu. Kayak berbanding kebalik dari zaman dulu sih.
Ya pengalaman yang cukup baik. Gitu ya. Susah nggak tuh ngurus-ngurus anak? Jujur ya nggak terlalu sih. Wih. Wih, expert ya berarti nih ya mungkin ya. Soalnya kan yang ini kan udah kelas 12 udah ini kan persiapan buat ujian kan. Jadi ya kelas 11 sama kelas 10 yang tahun kemarin ya ini. Yang tahun ajaran kemarin ya oke lah, jadi kayak udah teman sendiri ya udah ikut-ikut aja. Terus yang adik kelas juga ya untungnya respect semua sih. Oh. Ya mulus-mulus aja lah. Jadi sebenarnya offline tuh ternyata apa ya? Mungkin waktu kita belum online kayak gini kita ngerasa semuanya biasa-biasa aja kan ya. Iya. Ya udahlah keseharian rutinitas kita emang kayak gini, tapi waktu itu hilang dari kita nggak bisa tatap muka lagi, ternyata kita baru sadar ternyata itu berharga banget ya buat ketemu orang-orang. Iya benar. Terus bisa tatap muka kayak gitu. Baru merasanya sekarang gitu ya. Kangen sama yang dulu kayak gitu ya. Iya. Oke. Terus ibu nih kita dengar-dengar bikin channel YouTube nih Ri. Iya nih. Ngeteh ya. Iya. Ngetehnya harus cerdas juga nih. Iya. Kenapa? Iya nih Bu. Kenapa bisa mempunyai ide buat bikin channel YouTube? Apakah itu buat jadikan wadah untuk mencurahkan kekesalan terhadap murid-murid Iya. atau Mencurahkan kekangenan terhadap yang offline. iya gitu. atau gimana itu? Awal mulanya tuh. Enggak sih, awal mulanya kenapa sekarang juga nggak jalan sih cuma. Jadi kenapa buat channel itu ya kadang mikir daripada ngabisin waktu untuk hal yang nggak berguna, ya udah kita buat aja channel ya walaupun sebenarnya nggak produktif banget di dalamnya. Ya karena memang kalau dilihat sekarang berada di sini insecure juga sih ini. Kalau kita kan dengan alat yang seadanya dan lain sebagainya ya. Cuman kenapa buat channel itu ya supaya keluar daripada dari pagi sampai sore kan udah jadi guru ya. Profesinya sebagai guru. Kadang-kadang saya lupa bahwa saya masih muda gitu. Oh. Jadi Kadang-kadang masa saya muda lupa ya? saya masih muda dan banyak hal yang harusnya bisa saya jalanin di luar daripada profesi saya. Ya namun maksudnya tetap menjunjung bahwa saya profesinya sebagai guru. Ya akhirnya saya sama teman saya ya udah kita buat channel aja di mana channel itu sebenarnya ya random talk aja apa yang mau kita bicarain daripada kita pergi ke luar nongkrong ngabisin waktu tapi nggak ada hal yang mau dibahas gitu. Iya, Ya walaupun hanya beberapa part doang, hanya dua kali doang ya. Tapi nanti next time abis dari sini kayaknya Langsung ada niatan ya Bu ya jadinya ya. Terpaksa, Keinginan ya. tersemangat gitu ya, ada semangat Termotivasi. termotivasi ya. Terima kasih loh berawal dari kata. Oke, Gitu deh. kan kita ada ngeteh cerdas sendiri. Nggak ngeteh tuh rasanya nggak enak kalau kita nggak ngemil. Iya nih. Jadi kita bakalan ngemil cerdas ya. Iya. Di depan kita nih bukan pajangan ya. Iya, jadi ini bisa diangkat ya. Nah, jadi ini adalah apa ya? Jemaat dari Gereja Kristus Tapang yang menjual produk-produk ini gitu. Iya. Ini itu ada Ada panna cotta panna cotta dan dan latte. latte. Dari mereknya Belo ya. Belo, Belo, mereknya Belo. Nah, jadi ini bisa didapetin di GKK Kermart melalui aplikasi Gereja Kristus Tapang atau nanti ada di description box-nya Betul. di sini. Di sini. Ntar lihat aja ya. Nah, kita udah selesai nih cobain dari makanan dari Jemaat Ketapangnya nih. Iya. Tadi kita juga udah chit-chat ya, ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol seputar kelas online kayak gini. Dan sekarang kita ada games nih buat Ibu dan Rafael. Iya. Gamesnya apa tuh, Ri? Judulnya Setuju nggak nih? Yo. Itu game kayak gimana ya? Jadi nanti kan kita akan kasih pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Nah, nanti ada ini boleh dipegang Ibu sama Rafael satu-satu. Jadi Ibu dan Rafael tinggal kasih jawaban Ibu. Centang buat setuju, silang buat nggak setuju. Oke? Iya. Kita mungkin boleh contoh dulu nih, latihan Contoh dulu. latihan ya. Oke. Oh ya, nanti Ibu Rafael juga boleh kasih penjelasan dikit lah kenapa setuju atau nggak setujunya. Atau mungkin kalau misalkan dari sisi murid gak setuju, mungkin boleh ada
perdebatan. tanggapan ya. Iya. Contoh soal, Iya. setuju nggak nih nyontek buat kebaikan itu dosa putih? Nggak setuju ya? Wih, sama-sama nggak setuju ya. Ya berarti bagus banget nih ya. Iya, bagus banget. Yakin Rafael? Yeay. Biasa sebagai seorang siswa agak kepepet kadang-kadang sih ya. Iya. Oh, kita pengalaman jadi siswa juga ya. Iya, pengalaman kebetulan nih. Aduh. Oke deh, boleh deh. Oke. Oke, udah pada siap banget nih. Oke, langsung kita mulai aja ya. Iya. Pertanyaan pertama. Setuju nggak nih PR yang dikasih jadi lebih banyak sejak belajar online? Oke. Wow. Kenapa dulu nih dari Ibu Andita nih? Kalau kita kan semenjak pelajaran online biasanya kita melis tugas-tugas ya, dan kita sebenarnya ngasih satu hari itu maksimal 2 tugas. Tapi kalau misalnya dia tugasnya udah ada 1, berarti penilaian hariannya 1. Cuman ya itu kan gambaran kita ya, patokan kita bahwa saya tadi bilang tugasnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya di lapangannya ternyata Bapak Ibu guru mungkin lupa, dia tidak melis tugasnya, tapi ternyata memberikan kepada anak. Ya itu kan beda cerita ya. Cuman kalau misalnya apakah menjadi banyak tugas, sepertinya tidak. Kalau misalnya dia dalam kondisi umum mungkin satu hari bisa 4 mata pelajaran, 4-nya itu mungkin 4-4-nya bisa tugas ya kan. Tapi kalau sekarang satu hari kita maksimalkan 2 tugas dalam satu hari. Itu sih kenapa saya bilang nggak setuju di kondisi seperti ini banyak tugas. Oke. Oke, banyak yang dikeluarkan. Iya nih. Ini angkatnya lumayan yakin ya. Iya. Setuju gitu. Kenapa tuh? Banyaknya gimana tuh? Sebenarnya kalau ini dari pemikiran logis aku ya, biasanya sekolah biasa kan ada PS dan PR kan. Jadi tugas di sekolah, kalau tugas di rumah. Nah, ya logis aku ya kayak gitu aja. Gimana sekarang di rumah semua kan? Ya berarti tugas-tugasnya justru lebih banyak dong yang di rumah dong. Ya setiap kali pelajaran kita ngerjainnya bukan pas jam pelajaran, tapi ngerjainnya malah setelah. Biasanya kayak gitu, deadline-nya itu habis jam pelajaran, atau enggak seminggu kemudian biasanya. Kalau itu pun tugas-tugasnya yang kayak bikin video itu mimpi buruk bagi kita semua. Kenapa itu? Ya, Bisa dibilang bikin video udah HP-nya kentang. Bikin video MB-nya gede kan. Iya. Jadi ya udah gitu kan mesti observasi dulu kan, bikin videonya mau gimana. Kayak itu kalau yang bikin video. Kalau misalkan kayak tugas-tugas yang kayak jawab pertanyaan, kalau menurut aku sih fine aja sih selama masih ada internet friendly dan segala macamnya. Oke. Jadi kopas gitu kayak gitu. Ini langsung aja keluarin aja gak apa-apa. Kayak gitu. Yang lebih aku nggak suka itu ya kayak video itu, aduh. Pokoknya gitu deh. Gimana tuh Bu, dengar unek-unek murid nih? Sebenarnya kalau tugas selama mata pelajaran sih sah-sah aja ya. Cuman ya ini siapa sih namanya, evaluasi sih buat Bapak Ibu guru. Saya selalu menekankan dengan Bapak Ibu guru kalau misalnya ngasih tugas di mata pelajarannya, kita harus ingat 2 hal. Yang pertama adalah kesukaran tugas. Kalau dikira tugasnya adalah sukar, ya berarti nyatanya ini tugas nggak bisa dikumpulkan di mata pelajarannya. Atau mungkin yang kedua, kalau dia sukar ya dia harus memperhatikan alokasi waktu. Kita kan ada 80 menit pembelajaran ya, mungkin 30 menit penjelasan, 50 menit anak mengerjakannya. Cuman ya memang 2 hal ini belum terrealisasikan dengan maksimal ya, sehingga tadi kata Rafael ada tugas yang ternyata tidak selesai di mata pelajarannya menjadi PR atau bahkan minggu depan dikumpulkan. Cuman ya kita terima masukan-masukan itu ya, kita bukan berarti menjadi seorang guru menjadi setiap keputusan menjadi benar, tapi kita selalu evaluasi setiap minggunya. Ya, terima kasih ya. Jadi dari murid juga bisa ngasih suara ke guru buat evaluasi ya. Tersampaikan ya nih sekarang ya. Oke, kita lanjut deh ke pertanyaan yang kedua ya. Oke.
Pertanyaan kedua, setuju nggak nih murid jadi lebih malas pas sekolah online? Oke. Dari muridnya sendiri mengakui ya. Iya. Kalau dari Rafael dulu deh. Gimana Iya. tuh? Betul, karena ya apa ya, jadi lebih fleksibel kan ngatur waktunya kan, nggak kayak misalkan disuruh kumpulnya minggu depan. Nah itu pasti murid-muridnya itu kerjainnya pas di hari H ngumpul itu biasanya gitu, tapi mungkin ada yang ngerjainnya awal, ya itu yang rajin dah. Nah yang males ya udah gitu, atau enggak parahnya lagi bisa kayak minta file gitu ke temennya gitu. Nah ini rahasia. Rahasia Sekarang terbesar. terbongkar ya rahasianya ya. Nah, Bapak kita kan netral di Iya. sini. Iya iya. Jadi Tapi dulu- ntar teman-temannya di rumah denger nanti, wah nih Rafael Nggak nih. apa-apa. Saya sudah sering dihujat, tidak masalah. Oke oke. Kalau Ibu gimana? Bener kan tuh kayak yang Rafael bilang? Jadi males ya. Hmm. Ya benar yang tadi. Hmm. Ya kadang kita bangun tidur aja kalau karena pelajarannya di rumah malas mandi, ya kan? Bener Bu. Terus ini sering terjadi. Jadi anak-anak yang sekolah online ya mungkin yang nanti nonton juga. Jadi mereka tuh sering hanya pakai seragam, di bawahnya boxer. Itu Iya ya Bu. itu terjadi dan saya melihat. Jadi kadang kan mungkin saya pelajaran olahraga, dia disuruh misalnya iniin apa sih, bola besar atau bola kecil lah gitu ya. Jadi ya memang pada saat itu nggak menggunakan baju olahraga ya, maksudnya menggunakan baju seragam, cuman di bawahnya misalnya boxer. Atau pelajaran bahasa Indonesia disuruh misalnya membaca puisi, dia lupa pas dia mau berdiri ternyata di bawahnya boxer. Nah itu hal-hal yang mungkin sering terjadi, tapi kan kita memaklumkannya ya, tetapi bukan membenarkan ya, tapi kita ya mengingatkan perlahan-lahan karena nggak bisa dipantau satu persatu anaknya di rumah. Makanya kalau misalnya dibilang malas ya nggak usah di pelajaran dulu, menggunakan baju seragam dengan baik dan benar itu aja belum bisa, belum 100% belum bisa. Tapi untuk anak-anak yang memang sudah rapi ya mungkin dia udah punya tanggung jawab, udah mengerti tanggung jawabnya. Tapi untuk sebagian yang lain ya seperti itu di lapangannya. Ini PR banget buat guru-guru berarti ya Bu? Iya, PR banget mendisiplinkan anak. Ya jauh di mata, dekat di hati. Wih. Mendisiplinkan anaknya agak susah. Ini silakan. Oke deh. Selanjutnya Kita nih, Jo. lanjut. Setuju nggak nih agar belajar online jadi semakin efektif, guru harus kasih PR lebih banyak ke murid? Tata, gimana? Oke, ulang ya. Bingung. Setuju nggak nih agar belajar online jadi semakin efektif, guru harus kasih PR atau tugas lebih banyak ke murid? Gimana? Wih, Oke. dua-duanya nggak setuju nih. Iya. Gimana, Rap? Karena ya kalau tugas kan bahannya itu ya mostly kalau bentuknya file, jadi ya jawabannya kan dari internet semua kan. Nah internet itu kan biasa ada yang bener, banyak yang bener lah, sebagian besar bener, tapi ya kayak cuman di kopas doang ya, biasanya kayak gitu. Jadi anak-anak cuman kayak, kalau dari pandangan aku cuman kopas, oh ini jawabannya, kopas masukin tek di filenya. Nah itu aku jujur nggak hafal sama sekali, palingan cuman hafalnya kayak awalannya doang gitu. Ambil contohnya dari situ aja, tugas. Jadi ya mungkin ada beberapa tugas yang bisa jadi lebih baik lagi pembacaannya gitu, jadi lebih ngerti. Tapi ya kalau tugas-tugas kayak tadi ya nggak ada gunanya gitu. Cuman tinggal copy ya, nambah sama. nilai doang. Gitu aja sih. Karena tinggal copy depannya Iya, doang, copy, terus masukin di masukin. Google, Oh. keluar semuanya jadinya. Bukan begitu? Bener kan? Betul. Oke. Kalau dari Ibu gimana nih Bu? Kadang kita sebagai guru sih bingung ya, mungkin supaya selain Rafael kan Jo sama Ariela kan juga pelajar kan. Kita kadang bingung, kita mau meningkatkan kreativitas anak misalnya tidak melalui tugas ya, tapi dengan tanya jawab supaya anak bisa menganalisis.
Ya mungkin anak-anak pelajar di luar sana mungkin nanti nonton bisa pikir bahwa kadang kita juga sebagai guru tuh sedih gitu loh, maksudnya ketika pelajaran dimulai kita mau menumbuh kreativitas anak ya dengan mungkin cara dia menganalisis atau cara dia menanggapi kita, dia nggak jawab gitu loh. Jadi kita suka bingung gitu. Kita udah ngasih pelajaran sedemikian rupa ya, semaksimal mungkin. Terus kita mau tanya jawab sama anak supaya maksudnya kita mau lihat nih tolak ukur anak ini paham atau enggak, tapi anak ini kadang nggak menjawab, diem sampai semua tuh hening. Kira-kira di kelas itu kita nggak tahu ini, kadang-kadang suka jawab halo masih di sana, kita harus nunggu 5 menit 10 menit baru dia jawab ya. Akhirnya mungkin bapak ibu guru juga gimana ya kita bisa tahu tolak ukur anak ini tuh paham pelajaran kita bagaimana. Ditanya jawab tidak merespon dengan baik, tidak ada interaksi interaktif, ya akhirnya mungkin ya dengan tugas ya kan. Nah seperti tadi Rafael bilang, membuat video tuh susah apalagi dengan handphone yang memorinya kecil dan lain sebagainya. Cuman ya ada sebagian mata pelajaran ya bapak ibu guru mau lihat anak-anaknya pada saat membuat video ya, pembuatan video, editing dan lain sebagainya itu kan proses kreativitas anak ya. Nah itu kadang-kadang itu adalah penilaian yang mau kita nilai. Cuman ya memang menyamakan persepsi antara murid dan guru itu susah. Tapi ya sebagai guru yang membimbing anak-anak ya kita harus ya melakukan persuasif. Jadi dalam kondisi khusus ini nggak ada sanksi atau dan lain sebagainya, kita tetap melakukan persuasif. Jadi gimana untuk meningkatkan kreativitas anak dengan tugas, ya bisa setuju kalau misalnya memang di dalam kelasnya tidak ada interaksi interaktif, yang melalui tugas itu bapak ibu guru mau lihat anak-anak kreativitasnya bisa gak. Atau yang kedua ternyata tugas itu ternyata membebankan anak murid, ya kita mau minta kesadaran anak muridnya aja selama kegiatan belajar mengajar ya kamu itu waktunya untuk belajar. Jadi ya supaya keduanya tuh sama-sama dapat, anak dapat nilai, ya guru juga kewajibannya terrealisasikan. Ya itu sih. Susah ya? Iya. Berarti sebenarnya dari pihak guru atau murid dua-duanya juga harus saling bekerja sama gitu lah ya. Iya benar sih. Gimana guru mencoba yang terbaik buat murid, tapi murid juga harus bekerja sama gurunya gitu. Harus dengan mau respon dan merespon lain-lain. gitu sih. Betul. Oke, buat yang di rumah sobat kata yang dengerin, berarti harus merespon guru tuh. Iya. Oke, kita lanjut deh. Lanjut dari Pertanyaan berikutnya. Setuju gak nih kalian merasa kangen dimarahin guru dan ngemarahin murid di kelas? Setuju gak diomelin sama guru? Kangen. gimana nih? Perlu berpikir ya ini ya. Jawaban lagi netral. Tidak. Wow. Oh. Kenapa nih? Rap nggak kangen kan? Alasannya karena saya nggak pernah jarang banget dimarahin guru. Wow. Jadi ya saya anak baik-baik. Tipe anak yang baik dia. Oh. Ya itu. Jadi karena jarang dimarahin, terus di luar alim gitu, di luar dilihat alim gitu, padahal dalamnya nggak tahu. Wow. Ya gitu, jadi kayak jarang. Mungkin kalau ada teman-teman yang sering dimarahin mungkin ya sih, cuman kalau aku nggak. Tapi mungkin suasananya gitu kangen. Suasananya kangennya pas ngejelek-jelekin yang dimarahin, pas dimarahin. Iya. Atau kan lu gimana sih lu? Gitu. Jahat ya. Emang merasa jadi paling benar gitu. Iya. Oh hakim. Wakil ketua OSIS padahal. Kalau ibu Payal. nggak kangen bu? Marahin murid, suasana kayak gitu. Kangen. Tadi ibu jawabnya centang. Centang ya? Centang. Oh iya. Kangen, tapi saya sering marah gak? Rafael? Enggak, saya kan baik bu, saya kan responsif kayak gitu. No. Enggak, maksudnya di kelas kamu sering marah gak? Oh pernah tuh yang marah tuh. Yang Oh ceritain aja sini ya. Kenapa tuh, kenapa? Biar itu seru. Jadi waktu itu Kahoot bu. Oh iya. Iya bu. Jadi salah satu teman saya, pokoknya Kahoot itu intinya kan bisa dihack kan lewat web yang ada botnya gitu. Nah
pas ada salah temen yang kasih tahu kan, ini ada Kahoot bisa dihack loh, nanti kan ada TKN, ada Kahoot gitu kan. Terus ya udah secara penasarannya nggak tahu kenapa dihack lagi, padahal mau itu ya, mau Kahoot itu buat ambil nilai kan Bu. Ambil nilai. Dihack lalu banyak itu orangnya, terus ibunya langsung ngambek kayak gitu kan. Kita langsung keluar kelas karena kan kita kan buat Kahoot buat soal. Iya. Soalnya kita udah pikirin matang-matang kan. Itu kuisnya untuk nilai. Terus tiba-tiba ada anak murid yang tahu. Jadi mereka tuh cuma 18 orang. Tiba-tiba yang masuk 50 orang. Buset. Kan ya itu pelajaran maksudnya nggak pagi-pagi ya, maksudnya agak siangan, efek lapar, capek dan sebagainya. Ya akhirnya ya mohon maaf sih, saya akhirnya keluar kelas. Ya saya menunggu apakah ada anak yang merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Ya memang ada sih anak yang nyamperin untuk minta maaf. Ya point of view-nya di situ, dia mengerti bahwa oh iya dia salah, dia minta maaf, ya saya maafin. Cuman ya itu ya kangen lah suasana seperti Ibu mau tahu nggak, pas itu saya kan itu pada pegang HP semua kan. Nah pas ibu keluar terus pada panik semua kan, saya lagi main game. Wow. Sesantai gitu. Iya. Soalnya kan bukan gue yang salah, Karena ya bukan udah. Rafael yang buat kan. Sih. Iya. Jadi membicarakan kesalahan-kesalahan. Iya, dan ada kejujuran juga nih, jadi Iya. pengakuan jujur nih ya sekarang. Aduh. Ya udah, kita lanjut aja Diri. Tapi sebelum itu nih, Ya. katanya ada yang pernah murid ngerusakin properti kelas ya, Bu? Oh yang angkatan tahun lalu ya? Hmm. Angkatan tahun lalu. Lucu sih ya, maksudnya mungkin pelampiasan dia emosi, dia merusak properti sekolah. Cuman ya itu jangan ditiru ya maksudnya ya. Cuma lucunya salah satu properti misalnya kayak meja guru, jadi kan dia punya kaki ya, kakinya 4. Terus kaki yang satu tuh sebenarnya udah mau bengkok, udah terlepas, tapi karena dia smart ya, anak ini terlalu pintar, jadi dia nggak berani untuk kasih tahu, sehingga kebetulan untungnya itu mata pelajaran saya. Coba kalau misalnya guru yang lain, maksudnya kan kasihan ya bapak ibu guru yang mungkin yang udah lebih tuan, takutnya naro sesuatu di meja itunya jatuh gitu. Nah untung pada saat itu mata pelajaran saya, terus saya memang gini, kaki mejanya itu memang udah lepas, tapi dia coba dieratkan dengan lem seadanya. jadi saya tanya dulu nih, ini siapa nih yang ngerusakin properti? Semua pada diem, hening. Saya tunggu lagi, ini siapa yang ngerusakin properti? Hening semua. Saya kasih tahu ya sama waktu itu kesiswaan ada ya. Pada saat saya keluar, tiba-tiba tuh anak ngejar, bu, saya bu yang ngerusakin. Kenapa nggak bilang dari tadi gitu? Dia jadinya tuh ya ini anak-anak ya, kadang anak-anak merasa bahwa itu hal yang sepele, ya udah sih itu kan kita kan ya itu kan sekolah bisa diganti lagi. Cuman sebenarnya poin penting bapak ibu guru tuh bukan di situ. Maksudnya ketika kamu berani melakukannya, ya tanggung jawab. Kamu bilang, bu maaf nih mejanya kemarin patah, mungkin udah nggak baik ya, kita juga nggak akan mungkin ganti ya, enggak, kita kan oh ya udah ya nanti kita panggil OB-nya ya supaya nanti diperbaiki, kan selesai kan. Cuman karena dia merasa bahwa itu nggak akan ketahuan, jadi kayak udah diem aja ya, tenang. Pas saat ketahuan dia panik kan. Ya cuman ya seru aja sih, dia lari-lari ke nyamperin saya, bu jangan bilangin ya. Ya akhirnya kita coba benerin sendiri, yang akhirnya bener, tapi kamu tetap harus bilang ke siswaan bahwa kamu tuh udah rusakin meja. Cuman dia oke, bu. Itulah anak-anak. Unik ya Ria. Iya benar ya. Aduh, kocak-kocak Oke. ya pada. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Setuju nggak nih kalian kangen sama jajanan dan suasana di kantin sekolah? Setuju. Wow. Berarti memorable banget ya. Iya, kantin sekolah ya. Emang kenapa Rap? Karena ada bakminya itu bisa diracik-racik gitu. Beda sama yang di toko-toko kan. Biasanya kalau di toko-toko udah ada minyak, udah kasih gitu kan. Udah pokoknya udah seadanya gitu. Tinggal kita kasih cabenya paling. Kalau ini bisa diracik, jadi dibikin ramen lah, dibikin kecap semua, atau nggak mau asin gitu. Itu enaknya di situ sih, mixingnya gitu. Terus sama jus
Jus, Rusdi. namanya jual Rusdi. Dari zaman kita dulu ada Dia, ya. Iya. jadi dia bisa kasih request gitu, buat jus-jus yang aneh gitu kan. Apa tuh? Kalau aku favoritnya itu buah naga sama pisang. Oh. Nah terus ya di ini mohon maaf ya, nama minumannya itu jus janda merah. Ya gitu. Ada namanya jadi kayak ya, lucu-lucu aja gitu. Ya gitu sih yang dirinduin. Oke. Ya, ya. Ibu apa nih pengen? Sama, jus Rusdi doang. Kalau saya jus Rusdi Oh. doang. Soalnya selain dia bisa racik dan lain sebagainya, dia juga bisa kasbon. Wow. Tahu nggak artinya maksudnya? Nggak tahu ya kasbon ya? Utang. Utang. Dia bisa nganterin ke kantor, bayarnya nanti Oh. ya gitu. Oh. Nggak dapat ya? Iya. Nah, aja nggak Masalahnya pernah utang. saya dulu nggak gitu, Bu. Iya, beda. Soalnya Enggak ya, beda. beda ya. Mungkin Beda. sini udah Beda makin ini ya. berkembang berinovasi ya. Betul. Saya dulu nggak ada ya begitu-gitu. Iya. Apa juga ada? Enggak kayaknya. Enggak juga ya. Tapi datang ya ngutang aja. Iya. Bayar nanti besok. Atau enggak dulu Rusdi tuh bisa titip HP. Ingat nggak? Pernah nggak, Jo? Pernah. Ya gitu, Bu. Ya, Tapi itu iya. udah lama banget Udah lah. lewat. Iya. Udah takut. Jangan ya. Kalian ntar titip di Rusdi, wow parah. Ntar Rusdi bingung. Oke. Ayo Oke. lanjut, Ri. Lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Setuju nggak nih mau belajar dan mengajar offline secepatnya? Berakhir secepatnya maksudnya. Offline, belajar offline dan mengajar offline secepatnya. Oh, Setuju. Setuju. Ini Kenapa tuh setengah-setengah. setengah? Ada setengah-setengah ya. Karena kalau offline ada untung dan ruginya gitu. Oh. Untungnya kan jadi lebih ngerti, terus interaksinya sama-sama bareng teman. Tapi ruginya itu gak bisa santai-santai. Ya di sekolah mesti duduk pagi-pagi datang ke sekolah, ngantuk-ngantuk kan. Dari sekolah duduk, terus ya gitu. Jadi kayak ekspresinya kelihatan gitu kan. Dilihatin aja, pokoknya ada yang aneh. Kayak kamu kenapa gitu, kayak gitu kan. Tapi kalau di rumah untung dan ruginya itu, untungnya bisa santai, fleksibel, gampang gitu kan. Ruginya nggak ngerti apa-apa. Pasti jelasin soalnya kan audio kan, masalah audio terus nge-lag bisa kemungkinan nge-lag gitu. Jadi saya setengah-setengah aja. Setuju dan tidak setuju. Netral lah jadinya. Iya. Kalau dari Ibu gimana nih? ya setuju lah supaya cepet belajar tatap muka kan. Iya. Ya, supaya maksudnya kondisinya normal kembali, ketemu anak-anak, kedisiplinannya bisa ditekankan kembali. Tapi bukan berarti pas belajar nanti offline, teknologi tetap digunain, jadi combine, tapi tetap kita tatap muka gitu. Iya. Ya biar supaya cepet-cepet berakhir lah. Oke deh. Seru banget ya, Jo. Iya, kita udah mendengar apa ya? Keresahan dan Iya, suara-suara dari unek-unek guru ya. dan murid. Benar. Kalau gitu kita bakalan kasih video nih ya. Iya. Berarti Buat kita apa? udah rangkum dari pertama guru dulu ya. Mm-mm. Dari keresahan-keresahan guru tentang pelajaran online mereka. Mari kita tonton video ini. Meremove kawannya dari Google Meet, akhirnya kasihan kawannya tidak bisa masuk lagi, harus ulang dari awal lagi. Nah, lalu ada beberapa anak yang memang iseng, mic-nya itu selalu dinyalakan, jadi berisik dan dia selalu nyanyi-nyanyi kalau itu lagi belajar, lalu pukul-pukul meja. Ya saya kan anak-anak sebetulnya itu yang membuat ya mengganggu sebetulnya. Lalu ada beberapa anak yang memang sukar sekali untuk mengerjakan tugasnya. Artinya dia selalu menumpuk tugasnya, menunda. Ketika ditanya, mereka diam. Mereka ditanya, mereka tidak aktif. Ya, mereka ditanya kadang kameranya ditutup sehingga kami tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu ya. Dan itu cukup membuat kami kesal. Ya. Seperti itu. Jadi selain itu juga kadang-kadang mereka tidak aktif
di dalam pembelajaran. Beda dengan pembelajaran offline yang kalau ditanya langsung ya mereka bisa jawab. Di sini kita harus membuat mereka bisa aktif. Jadi seolah-olah kami guru-guru itu mengajar seperti mengajar tembok. Ketika siswa dipanggil tidak merespon atau tidak menjawab, benar-benar kesel banget gitu kan. Ya, kalau mau mulai belajar itu kadang anak-anak tuh lama banget joinnya. Sudah dipanggil di Google Classroom-nya, lama-lamain joinnya. Jadi kan untuk menunggu satu persatu masuk kan jadi lama. Kalau di sekolah kita bertemu dengan siswa, kita bisa menegur atau mungkin lebih tepatnya kita tegur marah ya. Teman, selama PJJ orang tua pasti ada di sekitar anak-anak kita ini. Ada mungkin yang ingin tahu juga pembelajaran anak-anak ini seperti apa. Kadang orang tua ikut menunggu. Jadi hal yang guru mesti jaga adalah sikap emosi kita mesti terjaga stabil untuk tidak boleh menumpahkan gitu. Kemudian ada lagi yang pengalaman kembali pada saat anak diminta praktek atau menjawab pertanyaan, dia tidak mau membuka mic-nya, kemudian seolah-olah tidak mendengar. Aduh, ya sudahlah. Ya sudah, saya mencari solusi ganti siswa yang lain. Ada lagi hal yang lucu. Saya perhatikan di layar itu anak ini terlihat seperti memperhatikan saya dengan baik. Ternyata kok fotonya tidak berubah. Ternyata anak ini pintar menggunakan foto profil dengan kostum di hari yang sama dia foto, kemudian dia pergunakan untuk foto profilnya. Jadi seolah-olah dia mengikuti dengan baik pelajarannya. Seru pokoknya. Oke, kita udah dengerin nih video dari keresahan-keresahan guru ya selama mengajar online ini. Tapi Rap, bener gak sih murid kayak gitu? Dari sisi lo ini? Ya, yang mostly kan dari situ kan aku perhatiin kan kamera kan, kayak muridnya lagi ngapain gitu segala macam. Kalau dari PJJ yang aku ikutin selama ini sih nggak disuruh buka kamera pas mau absensi doang gitu. Jadi ya ayo buka kamera, yang nggak buka kamera nggak ibu absen misalkan gitu kan. Udah buka kamera semua lah, habis itu di screenshot habis itu matiin lagi. Nah ya itu nggak tahu sih kalau guru-guru konsepnya emang kamera ya kalau di sekolah kita. Soalnya ya gitu, cuman disuruh nyalain kamera pas absensi doang gitu. Terus kalau yang nggak memperhatikan ya bener sih, kayak misalkan matiin kamera habis itu ngelakuin hal yang lain, itu kemungkinan besar ya ya karena mungkin jenuh kali dengerin ibunya ngomong gitu, atau enggak ya kalau aku ini ngaku dosa di sini ya. Jadi kalau misalkan aku udah dipanggil jawab apa ini, coba kamu baca ya, oke baca terus kan gitu kan. Nah itu kan udah ditunjukkan, berarti selanjutnya nggak ditunjuk lagi dong. Nah udah bebas itu, buka tab lain gitu segala macamnya. Tapi aku tetap foto PPT-nya, nggak mau ketinggalan pelajaran juga. Takutnya juga nilainya jelek kan, jadi tetap aman-aman aja gitu. Ya meskipun kayak gitu, kalau aku triknya kayak gitu. Jadi kalau udah dipanggil, nah ada aman. Gitu. Kocak ya. Ayo Ibu, coba. Ibu merasakan hal yang sama ya dengan guru-guru lain? Yang tadi ya? Iya. Video tadi. Dari video tadi. Iya, sama. Cuman nggak semua pelajaran sih yang minta anaknya untuk ituin video ya, karena makan kuota banyak dan terlalu takut Berat ya. nge-lag dan lain sebagainya. Cuman ya alternatifnya yang tadi interaksi yang interaktif aja, manggil anak, coba baca ini, jawabnya ini apa, satu persatu dan lain sebagainya. Nanti di akhir pelajaran buat kesimpulan. Ya memang ada beberapa mata pelajaran yang dia memang on terus kameranya, karena mungkin kayak misalnya fisika mungkin minta on kameranya, atau misalnya kimia, tapi itu enggak setiap mata pelajaran, maksudnya enggak setiap pertemuan kimia dia minta on semua kimianya, enggak. Misalnya
kayak kemarin pelajaran kimia bapak ibu gurunya mau praktek. Nah, anak-anaknya diminta tuh buka kamera on, jadi dia perhatikan gurunya, terus tulis, catat alat bahan yang dipraktekkan di dalam video itu apa. Jadi nanti gurunya itu memperlihatkan mana anak-anak yang memang tidak buka kamera, mana anak-anak yang buka kamera. Jadi memang kadang-kadang aja bapak ibu gurunya minta anak buka kamera, tapi nggak setiap jam pelajarannya dia. Ya tadi melihat beberapa hal tadi, kuota dan lain sebagainya. Oke, tapi mungkin kalau kamera jalan terus kan masalah kendali di kuota yang lain-lain. Tapi kalau kamera nggak dinyalain terus kan jadi bisa masalah murid bisa ngelakuin hal yang lain tuh. Bisa buka tab lain di laptop atau bisa ngapain. Nah, berarti kan tuh kurang efektif kan ya. Nah, kira-kira solusinya gimana sih buat supaya di satu sisi murid juga nggak terlalu terbebani, tapi di satu sisi juga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif gitu loh, Bu. Gimana kira-kira? Ya kita kan nggak bisa membuat pembelajaran itu berjalan dengan sempurna ya. Pasti akan ada anak-anak yang akan buka new tab dan dia melakukan hal-hal lainnya. Ya itu wajar dalam kondisi khusus ini. Ya cuman yang perlu diingat adalah dia harus tetap standby ketika bapak ibu gurunya bertanya. Nah, untuk bagaimana supaya dia bisa berjalan efektif dan efisien pembelajarannya itu, ya kita kembalikan ke bapak ibu gurunya lagi. Makanya di kondisi khusus ini tanggung jawab bapak ibu guru itu lebih ya dibandingkan di kondisi umum. Walaupun memang sama-sama tanggung jawabnya berat, cuman ya lebihnya tadi gimana kita menemukan cara supaya si anak tuh tetap nggak bosan di pelajaran kita, tetap kreatif, dan tujuan daripada pembelajaran ini si anak tuh tahu. Nah, itu hal-hal yang setiap harinya kita sebagai guru tuh berpikir, besok hari Senin ini mau misalnya hari Senin nih belajar di kelas 12 ini, mata pelajaran ini, oh buat apa ya, oh berapa menit ya untuk menyampaikan materi ya, abis menyampaikan materi kita mau buat apa ya. Jadi kreativitasnya tetap dapat, konsentrasi si anak dengan guru tetap dapat, ya semuanya dapat berjalan dengan baik. Hari kita kan tadi udah dengerin nih keresahan-keresahan dari guru. Iya. Nah, sekarang kita bakal dengerin dari sisi muridnya. Oke. Apa aja yang mereka susah atau yang mereka keselin rasakan gitu. Ya. Iya. Mari kita lihat video berikut ini. Yang pertama, guru-guru sering memberikan tugas yang terlalu banyak sehingga murid-murid menjadi keteteran ataupun tidak sempat melakukan tugas-tugas yang lainnya juga. Yang kedua, guru sering mengadakan Google Meet ataupun meeting secara online di luar jam pelajaran dan lewat dari jam pelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, guru-guru juga sering tidak memberikan penjelasan secara keseluruhan, tetapi hanya memberikan link video YouTube ataupun link dari website-website di internet. Hal-hal yang aku sebelin itu adalah ketika pelajarannya itu nggak masuk kotak. Jadi kayak benar-benar rasanya tuh kayak percuma gitu belajar di zaman sekarang, apalagi online kelas begini kan. Guru itu sering koneksi internetnya kurang bagus atau dari koneksi laptop atau device, masalah hardware. Yang gue nggak suka itu kadang pelajaran ada yang nggak masuk karena kurang efektif ya, nggak bertatapan muka langsung gitu. Nah terus kalau lagi belajar itu kadang ya ada yang kayak agak ngebut buat ngejar apa sih namanya materi supaya nyampe ke PTS atau ya PTS penilaian tengah semester gitu, dan waktu di ngebutin malah nggak ngerti gitu loh pelajarannya. Jadi kayak aduh ini apa sih sebenarnya, belajar apa gitu loh, jadi nggak efektif. Penjelasan materinya itu cepet sama harus maksimalin waktu yang dapat, maksimalin waktu belajar kita dari online class itu. Terus juga ada tugas kadang-kadang sering banget dikasih banyak dan waktunya singkat. Itu buat kita keteteran, apalagi kita sering banget kerjain itu pas istirahat. Ada beberapa yang pelajaran yang menurut saya, beberapa pelajaran tuh yang biasa di sekolah, misalnya minggu pertama kita ada tugas, minggu kedua itu kita main game yang seputar pelajaran juga, minggu ketiga kerja kelompok misalkan, terus minggu keempat ngapain dan seterusnya gitu kan. Dan itu menurut saya fun, walaupun mungkin di sekolah kan kadang kita kayak suka cerita sama teman, gila gue malas banget nih, masa tugas sih hari ini gitu-gitu kan. Terus tawar-nawar bisa mundur gitu tugasnya. Kalau sekarang
Gak bisa tuh yang namanya kayak gitu. Pokoknya minggu 1, 2, 3 seterusnya, pokoknya setiap pelajarannya itu ada tugas gitu. Dan kalau kita coba nawar ya mungkin gimana ya, mungkin pertimbangan gurunya bikin nggak ada yang memang kadang kayak gitu dan bisa ditoleransi, tapi ada juga yang nggak maksudnya nggak bisa mundur gitu loh, harus di hari itu. Jadi lebih susah ya buat ngelakuin tawar-menawar nih sama guru-gurunya. Mereka kasih kita tugas banyak, terus waktunya itu waktu pengumpulannya juga nggak kira-kira, padahal kan sebenarnya yang kasih tugas dengan waktu pengumpulan segitu itu bukan 1 dan 2 pelajaran saja, tapi banyak, dan biasanya itu harus mau nggak mau harus selesai karena kalau nggak kan missing. Terus kalau ulangan itu udah bahannya susah, soalnya ikutan susah, nggak bisa ngerjain. Kalau mau nyontek rasanya dosa, ya harus gimana dong, ya palingan remet lah endingnya gitu. Terus mata itu suka perih-perih gitu kan, mungkin ada kemungkinan minusnya naik gitu ya, tapi ya namanya juga online mau gimana gitu, badannya suka pegel-pegel kan, soalnya seharian duduk terus, paling stretching lah pas istirahat gitu. Terus mesti nyala kamera pun juga tidak terlihat keberadaan saya gitu. Nih, mulai dari Bu Anita dulu. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu nih tentang keluh kesah dari anak murid? Ya memang kalau di video itu kan keluh kesahnya memang itu yang sering terjadi ya di pembelajaran online. Ya kalau misalnya memang tadi ya banyak banget tugas, ini yang perlu ditekankan sih ya buat anak-anak murid semua. Anak murid itu juga bisa langsung berpendapat sama bapak ibu gurunya ya. Jadi kalau misalnya ada tugas yang sekiranya dia minta di mata pelajarannya untuk dikumpulkan, tapi sulit dan alokasi waktunya tidak cukup, ya sebagai anak murid juga bisa memberikan kepada bapak ibu gurunya. Mungkin bapak ibu gurunya lupa, kadang kan karena banyaknya kelasnya mau yang mau diajarin, banyaknya materi yang harus dicapai dan lain sebagainya, mungkin bapak ibu guru terkadang tuh lupa. Jadi ya nggak apa-apa diingatkan, tapi diingatkannya dengan cara yang baik tapi tidak ngegas ya. Kadang ada anak murid yang bilang mungkin niatnya baik, maksudnya baik, cuman bapak ibu guru juga mungkin bisa mendengarkan juga dengan baik, tapi kalau caranya penyampaiannya tidak baik, bapak ibu guru juga pasti kesel ya akan bilang ya itu tanggung jawab kamu gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kasih taunya dengan baik, ya ada pendahuluannya dan lain sebagainya, mungkin bapak ibu guru oh iya juga ya, oke nah kita undur ya. Ya pokoknya kita kalau misalnya ada komunikasi pasti oke lah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya bilangnya harus meet ya, kadang-kadang memang kan ada beberapa anak murid yang tidak suka meet, tapi kita sebagai pendidik tuh bingung. Yang pertama, kalau kita nggak ngelakuin meet, hanya share materi dulu ya, nggak perlu tugas, kita nggak tahu itu anak baca gak materi kita, kan itu dilema ya. Padahal kita sebagai pendidik tuh punya capaian-capaian kompetensi dasar yang harus dilakukan di pembelajaran. Ya mau nggak mau kita harus meet ya kan. Terus itu yang kedua, mungkin ada anak-anak yang meetnya mungkin terlalu panjang, terlalu lama gitu mungkin ya. Mungkin kembali lagi ya, mungkin anak murid bisa bilang, Bu kita sepakatin yuk di mata pelajaran ini mungkin meetnya kita bisa kali ya 50 menit atau 30 menit ya. Nanti kita akan komunikasi lagi, oh 30 menit, 40 menit, oh oke juga ya. Kenapa? Nanti kan guru pasti tanya kenapa. Ya anak utarakan aja, yang pertama kita jenuh, bosan, atau yang kedua makan kuota banyak, atau yang ketiga kita pegel dan sebagainya ya. Guru juga akan pahami itu. Tapi memang ya ada beberapa guru yang mungkin ya saya tidak mengguru ya, karena saya juga masih baru dalam dunia pendidikan ini, yang tadi mau mencapai kompetensi itu sehingga mengejar semua materi yang ada. Padahal di zaman kondisi khusus ini ya kan, menteri kita juga udah bilang ya ini adalah salah satu hal yang harus kita maklumi. Artinya tidak bisa kita samakan kondisi umum dengan kondisi khusus. Jadi makanya ada penyederhanaan kurikulum ataupun esensial. Jadi misalnya kalau kelas 10 dia ada 8 bab. Nah di kondisi khusus ini misalnya jadi 4 atau 5 bab yang mau dipelajarin. Jadi 3 bab itu
dikebawahin dulu. Artinya ini mungkin di kondisi khusus ini tidak perlu diajarkan kepada anak-anak supaya meminimalkan tingkat materi yang banyak banget. Nah itu kan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat membantu kan. Ya mungkin ya itu sih yang mau kita lakukan ke anak murid. Jadi ya ceritakan aja, komunikasi, like-nya kita komunikasi, jangan takut. Jadi guru itu tuh jadiin sebagai coach, bukan rival gitu kan. Kalau coach kan kita bisa, Bu ini apa ya gitu, tapi kalau rival kita masuk dia tuh udah kesel sama kita, apaan sih nih guru nggak jelas. Jadi kita juga kadang, tapi kan kalau kita dijadikan seperti teman dan lain sebagainya, kita oke-oke aja. Ya kan? Bener sih ya. Terkadang emang murid suka gitu ya, pas guru masuk aja langsung aduh belajar gitu sih. Berarti ada di mindsetnya mereka ya berarti ya? Iya benar sih. Ya kedua belah pihak sih. Mindset murid mungkin ya menganggap bahwa nih guru mau ngejar materi dan sebagainya, tapi dia lupa bahwa itu kewajiban guru. Itu yang harus dijalanin. Kita serba salah juga kalau kita nggak ngajarin, nanti ada ini 40 orang ya. 20 anak mungkin oke, 20 anak yang lagi pasti akan minta haknya kan. Iya benar. Bu, ini maksudnya apa sih nggak jelas, 20 anak ya. Kita sebagai kedua belah pihak ya simbiosis mutualisme aja. Guru mengajarkan ya anak dapat nih apa yang diajarin. Cuman gimana dua-duanya biar asik, komunikasiin. Ya itu yang jarang sekali ini baru-baru terjadi ya. Ya mungkin yang nonton nanti. Kita kan punya wali kelas namanya kan, kelas itu semua punya wali kelas. Nah, hal yang sering terjadi adalah anak-anak tuh selalu lapor ke wali kelas mentah-mentah tanpa melakukan komunikasi yang baik dengan guru mata pelajarannya, sehingga guru mapel sering kali menganggap bahwa ini kayaknya saya tuh di kelas saya nggak punya power lagi ya, misalnya ya saya lah mata pelajaran PPKN ya, anak-anak minggu depan ujian ya misalnya gitu. Cuman kan saya nggak tahu kalau di kelas itu mungkin udah ada 2 mapel yang sudah ujian, kan dikomunikasikan aja kan. Ibu udah ada nih 2 mapel yang udah diujiankan, bisa gak kalau PPKN itu minggu depan misalnya gitu. Dikomunikasikan dengan guru mapelnya, tapi jangan langsung pergi ke wali kelasnya langsung bilang, Bu ini guru ini tuh ngasih kita mau ujian di minggu depan banyak stres. Yang akhirnya wali kelasnya punya mapping kan, negatif thinking gitu sama si guru mapel ini, gimana sih nih guru, emang dia nggak tahu ya kalau kelas ini punya banyak ujian. Ya guru mapel kan nggak punya otoritas yang setiap hari bareng kelas itu kan. Nah ini harus dijadikan sebagai satu perhatian untuk pelajar-pelajar di luar sana. Kita punya wali kelas ya, tapi kita juga harus menghargai setiap guru mapel yang masuk di kelas kita. Jadi sama-sama enak. Itu harus jadi curhat ya. Ya benar sih ya. Terbuka aja semuanya. Iya. Jadi kan pada tahu ya jadinya harus bagaimana gitu. Terus Rap gimana? Dengerin mungkin dari murid-murid keresahan-keresahan mereka. Keresahan, ada yang keresahan yang aku rasain itu postur badannya pegel-pegel, terus itu tambah bongkok gara-gara lihat komputer terus kan, terus sama nambah minus, jadi ini minusnya udah nambah 1 dua-duanya. Ya itu 2 hal yang udah dirasain bener-bener gitu. Terus kalau tugas banyak itu numpuk ya tergantung juga, ada faktor-faktor lainnya juga. Misalkan malas ngerjain, terus hari date-nya sama, terus dibilang, tugasnya numpuk, padahal dikasih tugasnya itu di hari yang berbeda gitu. Ya itu, ya mungkin ada juga yang merasa terbebani, numpuk gitu segala macem. Ya, tapi ya mau gimana lagi kan, udah nggak bisa ambil nilai dari hal-hal lainnya lagi gitu. Kalau dulu kan masih bisa kan, kayak aktif ke guru terus jawab pertanyaan langsung gitu. Tapi kan ya kita ya jujur ya tugas-tugas merasa terbebani juga gitu. Gimana banyaknya tugas gitu segala macamnya. Ya mau ya gitu yang tadi mau gimana lagi gitu. Ya apa ya? Tugas-tugas palingan yang saya paling benci tugas video ya. Ya itu yang paling saya nggak suka. Ya mungkin ya dari gurunya bisa kayak lebih ambil nilai dari apa, kayak contohnya kayak pertanyaan langsung gitu, pertanyaan lisan segala macamnya. Meskipun ya anak-anaknya pada males lama responnya gitu, tapi ya itu cukup, jadinya kan kalau aku mikirnya itu jadi lebih ada interaksi gitu, terus jadi gampang juga gurunya, jadi ngerti, udah ngerti.
Terus kalau masalah nggak nyerap bahan pelajarannya atau gimana, kalau aku orang yang kalau udah ada bahan tulisan, udah bentuk tulisan gitu, ya udah aman dah. Soalnya kan kalau aku udah cepet ngerti kalau udah ngeliat bahannya, tulisannya, kecuali kalau ada kata-kata yang nggak asing gitu, misalkan kayak ya kata-kata asing lah pokoknya, ya itu baru ditanyain gitu. Ya kalau nggak tahu sih, kalau aku kalau udah ada dikasih bahannya di Google Classroom udah aman. Tapi nggak tahu kalau teman-teman di rumah semua, kalau masalah ini sih gimana ya, tricky juga sih, kayak beda-beda juga kayak daya penyerapan anak-anak gitu. Iya benar. Ya jadinya ya mungkin ya ada solusi-solusi gitu yang bisa buat anak ngerti gitu. Oke. Sekarang kita kan udah dengar nih dari tanggapan guru dan murid. Semoga pendengar-pendengarnya, sobat-sobat kata dari murid guru juga bisa mengerti ya, saling pengertian. Bener. Dan di video terakhir ini kita rangkum harapan-harapan mereka. Bener. Baik dari guru dan dari murid juga harapannya untuk kedepannya seperti apa ya? Iya betul banget. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya ada beberapa yang memang membuat kita tidak bisa interaksi langsung dengan anak-anak ketika kita belajar online. Biasanya kalau pagi itu ada guru piket menyapa anak-anak, pagi-pagi datang gitu, saling menyapa, kita berjabat tangan. Sekarang sama sekali kita nggak bisa. Kita tidak bisa persekutuan tua bareng seperti sekolah dulunya. Yang ketiga, kita juga nggak bisa melaksanakan ekskul setiap minggunya. Kita bisa berinteraksi dengan anak-anak murid, bisa melihat tingkah laku mereka yang lucu, ada yang pendiam, ada yang iseng, ada yang usil gitu. Itu sangat merindukan ya, sangat kangen buat kita Bapak Ibu guru. Terus nggak bisa ngelakuin praktikum, terutama praktikum biologi. Aku kan anak IPA, jadi aku tuh suka banget sama praktikum biologi. Terus gue nggak bisa kayak ketemu temen gue secara langsung, nggak bisa makan bareng temen gue sepulang sekolah biasanya kan, karena nggak bisa corona gini kan. Ngobrol bareng temen, pas istirahat itu kita bisa ngobrol bareng temen, bisa langsung ngobrol sama temen, bisa ketawa bareng, terus tentunya bisa olahraga. Terus habis itu ada lagi bisa olahraga bareng-bareng temen. Jadi hal-hal yang aku kangenin itu adalah nggak bisa ketemu sama teman. Iya, rasanya enak aja gitu ketemu sama teman di sekolah, ngobrol-ngobrol. Sekarang sih bisa, cuman kayak rasanya aneh aja gitu, jadi pakai chat, semuanya pakai chat. Kadang juga suka ketemuan kan sama teman-teman yang di luar sekolah lain. Soalnya aku juga punya teman di sekolah lain juga. Terus gak bisa ngobrol sama teman di kelas, kan aku tuh sering ngobrol di kelas gitu sama teman. Jadi kayak gak tau, rasanya seru aja. Tetap aku dengerin guru kok. Yang pertama banget saya gak bisa ketemu teman, gak bisa komunikasi secara langsung, dan itu benar-benar gak enak. Karena hitungannya tuh memori dengan teman di masa SMA tuh benar-benar berkurang menurut saya. Yang dikangenin sekolah offline pasti ketemu teman-teman, soalnya kalau online kita cuma bisa secara online doang kan, nggak bisa benar-benar ketemu, terus terbatas juga komunikasi kita, jadi kurang memori aja gitu, memorinya cuma di rumah. Terus yang terakhir itu nggak bisa ketemu doi, iya itu ya gimana ya, lagi sekarang mau ngechat rasanya awkward gitu kan, jadi kayak kan kalau di sana aku se-ekskur sama dia, jadi rasanya nggak enak aja gitu, nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol-ngobrol, have fun bareng gitu. Terus kan itu nggak bisa kegiatan, ada apa sih namanya, nggak bisa menjalani kegiatan-kegiatan lomba atau hari-hari khusus, misalkan kayak acara tahunan. Kalau di Ketapang itu acara tahunan Speak ada sih tahun kemarin, cuman maksudnya nggak bisa, menurut saya pribadi nggak bisa semaksimal biasanya. Nggak ada yang namanya lomba olahraga, futsal, itu basket, itu semua nggak ada, dan itu rasanya kosong gitu loh. Maksudnya
main dari kegiatan itu tuh gak ada, hilang gitu loh. Harapan kami juga untuk kedepannya agar anak-anak kami di masa pandemi ini, ya, di masa belajar online ini, mereka punya semangat yang ya tidak kalah dengan seperti dulu gitu ya. Walaupun pembelajaran online ini memang dirasa kami sangat sulit dan melelahkan. Agar pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembaruan dari aplikasi-aplikasi dan juga media pembelajaran yang dilakukan secara online ini. Kalau bisa ya, itu masuk sekolah kayak biasa lagi. Soalnya kalau menurut aku sekolah online itu nggak seefektif sekolah offline. Kayak interaksi antara guru dan siswa itu kurang menurut aku kalau lagi online kayak begini. Jadi tuh kita tuh lebih mending dikasih tugas, tapi itu nggak perlu pakai Zoom. Jadi malah kita nggak capek. Mungkin kalau ulangan kali baru pakai Zoom kan biar bisa diawas gitu kan. Ya emang sih nggak bisa mengurangi apa sih kayak nyontek gitu, cuman at least kasih agak kerenggangan dikit gitu. Kita berharapnya memang pandemi ini cepat berlalu. Harapan kita Bapak Ibu guru agar kegiatan belajar mengajar ke depannya bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih efektif. Corona pandemi ini bisa cepat pulih sehingga interaksi antara pembelajaran siswa dengan guru bisa berlangsung secara normal. Ya, kita berdoa semoga yang terbaik aja lah ya. Semoga ini membaik. Ya, menurut gue itu aja sih dari gue. Terima kasih. Ya, kami punya harapan agar pandemi ini cepat selesai. Ya, supaya kami bisa mengajar secara offline lagi, bertemu dengan anak-anak, dan anak-anak juga punya harapan ya. Mereka bisa bertemu kembali dengan guru-gurunya, belajar lebih interaktif ya dibanding dengan online yang terkendala jauh dan peralatan. Seperti itu. Berharap sih pelajarannya makin gampang ya, digampangin, nggak memberatkan ke murid. Jadi kita murid belajar juga dengan nggak dengan dumel-dumel, tapi bisa ngejalannya dengan senang, dengan belajar sambil have fun. Buat ngajarnya ya paling lewat video lah, bikin video terus nanti tinggal kirim ke kita. Jadi kan kita bisa ngulang-ngulang, terus juga bisa dipelajarin terus menerus. Jadi kalau kita ketinggalan apa kita bisa denger ulang. Soalnya kan kalau kita lewat Zoom gini kita kan nggak bisa denger ulang kan dia ngomong apa. Jadi kayak cuman sekali gitu. Ada aja gitu beberapa guru kalau ngomong cepet banget, kita nulisnya udah kayak yang awalnya bagus di sana jadi jelek gitu gara-gara gurunya ngomongnya terlalu cepat. Harapan aku buat kegiatan belajar mengajar ke depannya itu semoga bisa kembali normal, dan kalau normal pun semoga bisa lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Tapi juga sebagian guru banyak melakukan inovasi lainnya. Ada yang menggunakan teknik permainan games, terus yang bikin segala macam kuis yang menarik dan sebagainya. Jadi tantangan memang bagi guru-guru, tapi kita tidak menyerah, kita berusaha untuk bisa mengadaptasi teknologi sebaik mungkin. Keresahan memang ada, tapi jangan takut, kita hadapi ini bersama. Segala sesuatu yang baru mungkin tidak membuat kita nyaman, tapi segala sesuatu yang baru nantinya saya yakin sebagian besar yang kita pelajari di masa pandemi ini bisa berguna di masa normal nanti ketika kita bisa langsung. Kita berharap pandemi segera berlalu, kita bisa kembali hidup normal, pembelajaran ke depan kembali bisa bertemu muka dengan baik, dan pendidikan di Indonesia tentunya akan lebih berhasil lagi. Tetap semangat dalam menghadapi situasi yang kurang baik ini. Tuhan akan menolong kita. Tuhan berkati kita semua. Bye. Jadi ya walaupun misalkan terkadang waktu pas belajar tatap muka tuh setiap guru mungkin ada kesal sama siswa kesal sama guru, tapi mungkin itu hal yang dikangenin ya dari saat ini ya. Dan mungkin juga karena pembelajaran online yang membuat kita
lumayan susah gitu ya. Jadi kita juga pengen cepat-cepat ketemu juga ya. Ya jadi itu mungkin bisa dirangkum dari kata-kata yang ini kali ya tadi. Iya. Dan sekolah online nih nggak harusnya apa ya, situasi di mana serba online nih harusnya nggak menjadikan kita buat jadi down. Iya. Tapi juga harusnya juga buat apa ya, memotivasi kita supaya bisa cari kira-kira apa sih yang bisa gue lakuin gitu. Dan itu juga berlaku sama kita juga ya mahasiswa. Iya benar, mahasiswa. Gak cuma juga. murid-murid SMA, SMP doang. Gitu Dan sih. yang paling penting juga komunikasi sih tadi yang Ibu Anita bilang kan. Kalau misalkan gak ada komunikasi juga kita nggak tahu ya apa yang murid pengen atau apa yang guru pengen gitu. Jadi balik lagi harus penyampaiannya juga harus benar sebagai murid, dan sebagai guru pun juga harus bisa menerima masukan kayak gitu ya Bu palingannya. Iya. Titik tengahnya ya. Betul. Wow, jadi ini kita udah cerita dan akhirnya Iya. ketemu titik tengahnya ternyata seperti itu. Betul. Oke nih Jo, jadi kita ada satu terakhir nih. Iya, bagian segmen terakhir Segmen ya. terakhir. Apa nih Jo? Jadi kita mau kalian ngasih bisa harapan atau apa yang mau kalian omongin kalau kalian ngomong sama Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim. Wow. Coba Dan- dari Rafael dulu. Oke, supaya lebih real nih berasanya, kita bakal pakai Topeng. Iya. Topeng Pak Nadiem. Oke, jadi soalnya nih ceritanya Ibu sama Rafael ngobrol sama Pak Nadiem nih. Iya. Siapa tahu kan abis ini Pak Nadiem juga nonton ya. Ya di notice ya barangkali. Iya, di notice. Oke, kira-kira Oke. apa nih yang Rafael mau sampein? Halo Pak, selamat malam. Selamat masih siang. Iya, selamat malam. Siang. Saya Rafael Jordan Ali dari Sekolah Kristen Ketapang 1. Saya hanya berharap agar Bapak bisa terus bekerja dengan baik dan membuat kebijakan-kebijakan yang bijaksana. Ya, kita berharap sebuah pandemi COVID-19 ini selesai dan kami juga bisa bertemu sama teman-teman kita, tapi kita tahu kalau kondisi sekarang ini sangat tidak memungkinkan. Saya akan terus dukung Bapak dalam doa karena saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Begitu aja Pak. Oke, ada unsur pasrahnya juga ya di Iya. situ ya. Nextnya Oke deh, Ibu Anita nih. Oke ya. Ya, halo Pak Menteri ya. Ya, terima kasih telah tetap kuat menjabat di posisi sebagai Menteri Pendidikan di tengah kondisi khusus seperti ini. Ya, harapan saya ke depannya untuk pendidikan di Indonesia, walaupun di kondisi khusus ini, biarlah pendidikan bisa tetap berjalan dengan baik, karena pendidikan adalah kunci bagi bangsa agar Indonesia juga bisa menjadi bangsa yang maju. Masukan buat Bapak, kalau misalnya Bapak nanti mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru lagi, minta tolong untuk undang semua Bapak Ibu guru, mungkin dari Sabang sampai Merauke yang memang dia sebagai guru ya, agar tahu bagaimana keluh kesah di lapangan, sehingga kita bisa mendapatkan satu kebijakan yang sekiranya baik bagi anak murid juga dan baik bagi Bapak Ibu guru. Jadi tetap semangat, kami tetap mendukung Bapak ya, semoga kedepannya ada inovasi-inovasi baru dari Bapak ya, tetap semangat aja ya Pak. Wih, terima kasih katanya gitu. Oke, thank you buat Bu Anita dan Iya. Rafael juga. dari ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga bisa ngasih insight juga ke Sobat Kata yang dengar kita hari ini. Dan untuk reminder acaranya, kita akan podcast Berawal Dari Kata akan tayang setiap bulan di minggu kedua jam berapa, Ri? Di minggu ke-1. Oh iya. Di minggu ke-1. Di minggu ke-1 jam 7 malam, setiap jam Betul. 7 malam. Oke. Dan kalian bisa ketemuin linknya di YouTube GKK Kristus Ketapang atau di GKK Apps. Linknya ada di description box. Iya, dan kalau misalkan kalian mau komen-komen atau ada ide mau topiknya tuh apa aja sih kira-kira yang menarik, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka sama podcast ini, kalian bisa subscribe dan aktifin loncengnya, notifikasinya, supaya nanti kalian bisa tahu updatean-updatean dari podcast ini, kayak gitu. Oke deh, sebelum kita menutup acara ini,
ada dua patah kata mutiara dari Mr. Kata. Siapa tuh ya, Ri ya? Siapa ya? Yuk, kita tonton aja yuk. Kita tonton. Perjalanan kita masih panjang, namun situasi ini begitu rumpang. Rutinitas baru yang membuat semangat kita tumbang, menjadikan kita semakin resah dan bimbang. Interaksi yang terbatas membuat kita resah, hingga segala upaya pun dianggap serba salah. Akhirnya, kita hanya bisa menerima keadaan dan pasrah. Keadaan memang tidak bisa kita pilih, namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi. Sikap saling peduli dan toleransi, bukankah itu yang harus kita miliki? Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.